Oke, kembali lagi bersama saya Rian Abdurrahman yang mungkin akan kembali membahas seperti video sebelum-sebelumnya, yaitu di mana saya akan belajar public speaking. Di sini saya sedang di luar ya, di kota baru. Dan kenapa saya membuat video di luar? Karena lagi bosan, gak ada orderan juga. Ini lagi narik tadinya. Lagi narik dan gak ada orderan, dan setelah saya lihat-lihat emang lagi sepi kayaknya ya, banyak yang megang juga ternyata. Diper online ya, banyak yang megang di sisi jalan gitu. Oke, kita membahas apa ya? Membahas banyak hal lah. Di minggu-minggu kemarin, setelah beberapa hari absen nggak buat video gitu, saya banyak hal yang terjadi. Tapi ya begitulah, seru intinya. Dari saya yang sekarang ada tanggungan cicilan lagi nambah gitu ya, padahal saya punya hutang, tapi ya udahlah, namanya juga kehidupan, kita jalani, nikmati dan terus ambil hikmah apa yang terjadi. Dan mungkin untuk minggu-minggu sekarang di pekerjaan saya itu dari Grab, bukan Grab sih, dari GoFoodnya itu sedikit apa ya, sedikit hancur gitu ya. Pendapatan kemarin 350 lebih, sekarang awal hari Senin ya, sekarang masih 7.000 gitu, masih 7.000, masih apa ya, dari tadi keluar tuh setengah 2 gitu, sekarang udah jam setengah 5 baru narik satu. Sangat kacau, tapi mau marah ya gimana, namanya juga hidup gitu, udah nasibnya gini ya udah nikmati aja. Tapi sepertinya pengen sih ngambek gitu, ataupun kalau kata Coma sampai berantem gitu sama orang, siapapun itulah. Tapi ya udahlah, namanya juga hidup, pokoknya mah nikmati, jalani, dan ya, ambil hikmahnya aja, belajar bersabar, ikhlas dengan apa yang terjadi. Dan mungkin saya di sini di luar gini ngambil video ya, tantangan tersendiri baru, karena belajar biar tidak malu nanti berbicara di depan kamera dan di depan banyak orang gitu ya. Kalau kata bahasa Sunda mah sabodo DKN ningali dekin teuge, yang penting ngobrol gitu kalau kata Sunda. Kalau kata Indonesia nya mah ya udah, gak apa-apa, bukan gak apa-apa sih ya, sabodo, masa bodoh gitu ya. Mau ngobrol gimana pun, mau ada orang mau enggak ya ngomong aja gitu, sengalirnya aja. Kayak ini gak ada topik sekarang, biar ada topik kita ngebahas apa ya. Semoga aja ya, ini si suaranya jelas. Dan mungkin saya juga lagi nunggu orderan ini, cuma belum ada ini teh, sepi gila asli, seatnya sepinya gila banget. Tapi ya udahlah, ini bakal ada ibu-ibu lewat, nanti kita coba ngobrol, tetap ngobrol, gimana respon saya untuk saya diri sendiri. Aduh, nggak jadi, ibu-ibunya belok, gila. Tadi menceritakan apa ya, menceritakan yang tadi aja lah, yang tadi di jalan gitu ya. Tadi setengah 2 saya tuh keluar gitu ya, diperjelas lagi gitu untuk apa namanya tuh, cerita untuk diri saya sendiri.
Tadi saya keluar untuk biasa narik dari jam 1, tapi ngopi dulu sampai setengah 2, lanjut aktifin aplikasi, nunggu gak kena, maju dikit kena, dapat di Padalarang sate 15 tusuk. Saya anterin ke eh, Kota Bali, ada di Padalarang itu ya, Kota Bali. Anterin ke situ kalau gak salah untuk belajar mengingat juga ya. Kalau gak salah Blok L nomor 78 tadi itu nganterin. Nah terus apa lagi setelah itu ya, digas lagi nyari orderan gitu sampai Ngamprah, tapi di Ngamprah gak ada. Bukan sampai sih, di Ngamprah stop dulu, nyantai dulu, ngopi 2 batang gitu, masih tetap gak ada. Hampir sejam gitu ya tadi tuh di Ngamprah, gak ada orderan. Lanjut lagi saya OTW-in lagi karena ya mungkin gak ada, harus berkeliaran kembali lagi ke sini ke Padalarang, tapi belok dulu sebelum ke Padalarang ke Kota Baru. Dan disinilah saya sekarang sampai setengah 5 belum ada orderan. Gila seru. Sempet tadi kecewa pada takdir gitu ya, kalau diceritakan sempet kayak gila ini kemana. Nah ya tuh, ke rezeki atau orderan gitu ya, kemana gile, nungguin sampai setengah jam gitu, nggak ada mulu, sejam lebih lah nggak ada mulu. Terus sang itu pas di Ngamprah, karena kena mental, jalan lah biasa masuk jalan. Sebelum jalan sih mikir gini, gila ini yang ngetem ya tadi tuh ada 6 orang di Ngamprah. Berarti saya pikir sepi kayaknya ya, hari ini sepi. Terus lanjut dari perjalanan, lanjut dari Ngamprah. Di perjalanan banyak banget ternyata yang ngetem ya, bukan cuma 1 2 sampai puluhan lah ya yang ngetem gitu ya. Puluhan sih, belasan lah ya, bukan puluhan mah sampai 100, bisa 50, belasan orang lah. Banyak banget kata saya tuh. Ternyata sepertinya ya sepi gitu. Dari sana saya menerima, ya udah, karena senasib gitu ya, menerima bahwa hari ini ya hari sepi gitu ya. Mungkin besok saya akan memulai rencana baru, lebih ke nariknya itu nggak reguler ke Kubin selama 1 minggu 2 minggu, cari aman. Dan karena juga ada tuntutan ekonomi, ngutang lagi tadi tuh ya 500.000, jadi harus dapat 2 minggu ini kayaknya mah. Kalau per hari 100, 6 hari target 1.100.000 lah untuk target 2 minggu ini, 1.100.000 buat bensin, makan dan lain-lain, bayar hutang 1.100.000, aman sih ya. Dan akhir bulan ada yang nunggu juga bayaran 1 juta ke Mang Dudu, tambah 500 ke teman kuliah, tambah 500 enggak sih, udah nambah lagi sih, ada hutang 4,5, bukan hutang namanya lah, itu hutang juga 4,5, 4.500.000 itu harus dikejar di dalam 4 bulan ya. Seru sekali, banyak sekali saya hutang. Masih belum ada orderan ini, gila. Itulah intinya kehidupan saya itu, banyak hutang untuk sekarang. Namun ya jalani aja gitu. Untuk hutang sendiri saya itu ada di 50 juta lebih, gengs gitu. Dan
dari apa ya, kesalahan saya juga banyak uang yang dihambur-hamburkan untuk hal yang sia-sia dulu itu. Tapi sekarang mulai dioptimalkan. Untuk sekarang mulai bisnis juga, bisnis di konsultasi curhat gitu guys. Apalagi bisnis tuh akan coming soon ya, sama teman juga bisnis kacamata masih dalam proses. Tanggal 25 katanya uangnya cair, mungkin minggu-minggu depan saya siapin untuk tokonya dan produk foto gitu, dan sistemnya itu ya bagi rata lah, bagi hasil saya yang mempersiapkan tokonya. Terus dari segi apapun desain, apapun itu, cara-cara dia yang eksekusinya, dari upload video, terus konten gitulah, iklan gitu. Iya, jadi untuk penghasilan bagi rata saya kasih ilmunya, dia yang eksekusi gitu. Karena target saya itu sekarang bukan lebih ke bisnisnya, tapi ke mencari orang-orang yang mau bisnis dan bagi hasil gitulah, biar enak juga, biar nggak mikirin harus ABCD-nya, lebih santai aja jalani. Buka bisnis itu ngajarin orang yang nggak bisa bisnis, diajarin oleh saya. Itulah untuk target saya ke depannya. Terus untuk target, mungkin kemarin juga udah dijelasin untuk target saya dari video-video sebelumnya. Dari konten kreator gitu ya, mungkin saya akan meranjak ke konten kreator. Dan kenapa saya belajar public speaking, karena nanti juga mau ya beralih lah, jadi konten gitu ya, dari mulai IG, TikTok gitu ya, akan menuju ke situ. Kalau jadinya alhamdulillah, nanti kalau nggak jadinya juga ya udah gak apa-apa, yang penting kayak iseng-iseng lah. Kalau kena bonus gitu ya, kalau enggak ya udah terima aja gitu ya. Saya ngopi lagi sekarang, dari sambil nunggu orderan belum ada juga. Sekarang ngobrol udah 12 menit. Apalagi ngobrolnya ya. Apa ya, untuk orang-orang, misalnya untuk orang-orang berbisnis dengan saya itu ada beberapa, dari namanya tuh Robi Parfum. Itu yang pertama Robi Parfum, yang kedua itu ada Yogi, itu akan di bisnis kacamata nanti. Untuk bisnis yang ketiga saya sendiri, dengan saya sendiri partnernya ya, itu buka akun konsultasi jasa. Dari progres 3 itu yang parfum udah jalan, udah ada orderan, cuma orderannya itu yang testian, yang testimoni, belum ada belum ada keuntungan yang signifikan untuk si dari parfum ini ya. Cuma menurut saya proses mungkin ya, proses dalam berbisnis. Kali aja nanti kedepannya banyak juga orderannya, karena sekarang saya dengan Robi, bukan saya dengan Robi, saya memberi arahan ke Robi. Tapi seperti menggurui ya, tapi gak apa-apa. Intinya gitulah, saya ngasih arahan ke Robi ini supaya nanti gimana, maksudnya tuh arahan-arahan untuk kedepannya gimana dalam mengelola tokonya. Sekarang itu ada di tahap buat konten per hari 2 gitu. Saya suruh itu untuk untuk kemajuan bisnisnya. Terus yang kedua itu ada Yogi itu di kacamata. Untuk si akunnya sendiri itu dari saya sendiri. Untuk akunnya karena udah ada penjualan kemarin, saya nggak mau urus karena ada faktor lain ya.
faktor lainnya saya apa namanya tuh eh namanya tuh sambil juga ya ke bisnis yang lainnya. Jadi ya kacamata biarin sama si Yogi karena juga dia yang mau modalin, yang mau ngurus akun ke depannya, bagi hasil nantinya juga gitu untuk si bisnis Yogi itu. Dikasih arahan juga sekarang dari buat namanya tuh buat toko lagi TikTok gitu ya, karena TikTok yang saya kemarin ke Benan. Jadi untuk toko TikTok saya tidak punya, adapun satu itu dibuat untuk tukar rasa akun konsultasi gitu. Untuk Xiaomi gitu mungkin nanti kedepannya juga mau kembangin dari berbagai awalan lagi iklan, konten ya supaya penjualan ada gitulah intinya perkembangannya. Tanggal 25 mulainya. Dan kedepannya juga mungkin saya bakal sibuk tapi diri sayanya sendiri terlalu santai gitu ya. Kedepannya juga mungkin harus mau upgrade apa bukan mengupgrade, menata kembali si tokonya. Dari namanya juga udah diganti, kemarin itu namanya Riene Eyewear gitu ya, tapi sekarang bukan saya ganti, kesepakatan kita menjadi Era Eyewear gitu, yang artinya Era Eyewear itu adalah namanya tuh era sendiri itu zaman, dan Eyewear itu kacamata, jadi antara zaman bukan zaman, pelengkapan zaman gitulah, pelengkapan zaman untuk kacamata gitu. Dan yang terakhir mungkin bisnis saya sendiri, anjay, barusan ada orang saya ngobrol aja gitu ya, ngetes mental, tapi agak grogi juga ya, tapi gak apa-apa. Untuk yang selanjutnya bisnis terakhir saya asa berputar-putar ya, saya ngomong tapi gak apa-apa gitu. Belajar namanya dulu. Untuk yang terakhir itu ada di bisnis konsultasi curhat itu, yang kemarin itu mulainya dari IG, dari keresahan saya sendiri, dari pengalaman saya sendiri, dan masalah yang saya bukan masalah, kenapa saya bikin akun ini, karena saya tidak mau apa yang saya alami dialami oleh orang lain gitu. Karena dalam pembuatan akun ini saya bertujuan untuk bagaimana manusia tidak memendam cerita-ceritanya gitu ya oleh dirinya sendiri, karena yang saya alamin ketika kita memendam semuanya sendirian itu terlalu melelahkan, menyebabkan yang bisa menyebabkan dirinya sendiri hancur. Jadi gitu kenapa saya buka akun Tukar Rasa Mimi. Pertamanya itu dari awalnya dari pengalaman saya, sehingga gitu berlanjut. Nah, setelah itu saya buat akunnya udah 8 bulan atau 9 bulan gitu ya untuk akunnya sendiri. Udah banyak juga yang curhat, apalagi pas awalan gila banget. Saya sehari hampir 7 bukan ngeladenin, bersama teman-teman yang curhat gitu ya, saling bertukar paham, saling berpendapat, saling mendengarkan ya, saling bertukar lah gitulah intinya, susah dijelasin gitu, banyak banget. Untuk awalan buka saya gratisin, jadi banyak banget tuh yang curhat, hingga akhirnya saya tuh berpikir, karena capek juga mental saya, terlalu banyak per hari 7, dan juga nggak ada feedback buat saya. Emang ada sih dari pengalaman, terus saya bisa mendengarkan lebih baik orang lain, tidak menghakimi, tidak menjudge, tidak mengklaim dan apapun itu. Cuma ada titik di mana saya itu
uh, di mana saya itu ada beberapa chatting, ada beberapa orang yang kayaknya ini emang gak niat gitu curhatnya, kayak berlanjut di itu aja ngobrolnya tuh ya, di itu aja, di pengulangan yang sama obrolannya tanpa berpikir dia mau berubah gitu. Jadi hingga akhirnya saya mengalihkan, bukan mengalihkan, membuat membuat si akun tukar rasa ini berbayar dengan sistem donasi gitu, karena ketika kita mengeluarkan uang otomatis si yang mau curhatnya juga itu lebih pertama lebih effort, kedua lebih sungguh-sungguh dalam menyikapi dirinya sendiri, yang ketiga itu poinnya apa namanya tuh, lebih ada nantinya itu kalau di bagusnya gitu ya, lebih ada jalan keluarnya nantinya karena dia bersungguh-sungguh dan terus bisa mendengarkan saya memberi solusi atau nasihat dengan baik, tidak seperti yang asal curhat gitu ya. Dan mungkin menurut saya bukan di berbayarnya curhat itu, maksudnya tuh saya tuh bukan ngejar ke saya harus dibayar, tapi gak munafik mau sih mau dibayar, cuma biar lebih bagus lagi, biar lebih terstruktur lagi, dan apa ya, dan lebih kena gitu ya saya berbayarin. Tapi dalam hal lain itu bukan berbayar atau tidaknya, tapi nilai dari berbayar itu sendiri, ada nilai ketika kita mengeluarkan. Seperti sedekah, kalau sedekah kita terpaksa ya udah gitu ya, gimana ya, bukan itu analogi yang salah, analoginya kayak apa ya, masuk WC gratis dan enggaknya itulah. Enggak ada analogi, susah dipikirin kalau lagi ngobrol biar analoginya muncul sendiri. Biasanya saya ngobrol pakai analogi juga ya, analogi gitu. Nah terus mungkin begitu untuk hari ini. Mungkin begitu untuk hari ini, tapi ada masih 8 menit gitu ya untuk video ngobrol hari ini. Ngobrol apa ya? Barusan ada orang, saya agak malu, makanya berhenti. Tapi gak ada respon ya dari mereka. Ya berarti ngobrol aja ya sengalirnya. Jangan takut oleh orang lain intinya ya, karena belum tentu orang lain memikirkan kita. Itu kata-kata untuk hari ini ya kawanku. Damn. Oke, mungkin terus juga untuk video-video yang saya telah buat. Mungkin saya bisa merubah dari kata aku ini menjadi saya gitu ya. Kemarin saya bingung gitu, pengambilan kata dari penyebutan diri saya sendiri. Apakah pakai saya, apakah pakai aku, apakah pakai gue. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, karena dulunya saya itu suka memakai kata saya dan lebih bermakna kata saya ini ya bagi saya sendiri. Jadi saya putuskan dan saya cetuskan dan saya terapkan kata aku, bukan kata aku, kata saya ini menjadi kata identik bagi saya. Ya belum ada orderan ini. Kalau lihat lagi gila sepi banget. Mungkin nanti pulang ke Ciburuy gitu ya. Untuk selekas ini saya akan pulang ke Ciburuy untuk beristirahat, lanjut jam 8 karena saya udah masuk hub itu 4 orderan nanti dapat. Ya, udah gitu nikmati sampai jam 12, nanti narik dari jam 8 sampai jam 12. Mulai digaskan lagi, perlu istirahat daripada sekarang nggak ada perkembangan gitu untuk penghasilan, mending diistirahatin aja buat stamina-nya buat nanti malam. Dan mungkin besok saya akan mulai
ngehub. Ya, yang tadi yang udah dibicarain, saya akan ngehub lagi dari jam 8 jam setengah duaan lah, sekitar setengah satu sampai setengah dua, sampai jam 8 istirahat. Tapi kayaknya mah enggak sih, karena saya nge-push untuk hari ini. Saya akan mencoba menunggu 1 jam 2 jam nanti di luar besok itu mencari uang gitu. Dan sekarang kita komentator namanya tuh mendeskripsikan untuk hari ini, bukan mendeskripsikan hari ini, keadaan sekitar. Saya akan ngobrol di keadaan sekitar gitu ya. Oke, mungkin untuk keadaan sekitar saya ini sekarang ada di jalan gitu ya. Di jalan Kota Baru, di pelosok, di ujung, bagian gua orderan. Ya, udah dijelasin tadi. Sorry. Dan untuk keadaan sekitar ini banyak kendaraan. Itu kendaraan motor Mio dengan knalpot yang agak bereng, ada juga mobil yang lalu lalang di sini karena ini jalan raya ya. Kalau jalan kecil mah gak mungkin dong, gak mungkin ada mobil dan motor. Nah, terus ada juga yang foto-foto, itu dua orang lagi foto-foto. Bukan dua orang, si teteh yang pakai baju hitam, kerudung krim gitu, celananya warna-warni, garis-garis lurus ke bawah, merah, perpaduan merah. Itulah, dia lagi foto-foto buat IG kayaknya mah ya, nggak tahu buat TikTok. Tapi cantik juga sih tetehnya ya, cantik juga. Untuk yang fotonya itu pakai baju abu, kerudung hitam, pakai tas kecil, celana levis warna abu-abu kebiruan. Oke, si tetehnya berputar gitu ya. Oke, kita udah bahas yang lain. Sekarang ada apa lagi? Sekarang ada driver juga satu, dari tadi dia nongkrong sampai sekarang gitu ya. Udah berapa menit mungkin dia tidur karena udah berjam-jam ya. Udah setengah jaman dia tidur, gila. Kayak tidur maksudnya tuh, bukan tidur istirahat tapi kayak tidur kayaknya. Terus apalagi, ada rambu lalu lintas, ada mobil juga, motor yang parkir. Oh ya, yang barusan nih, update lagi yang tadi pembicaraan yang pertama. Ternyata si tetehnya pakai mobil kesininya ya. Oh shit man. Si tetehnya pakai mobilnya gak tahu warna hitam, namanya ke halang gitu ya. Jadi gak tahu model mobilnya. Tapi si tetehnya pakai mobil kesini. Terus sebelah sana, pokoknya mah di sini, di depan tuh ada bangunan yang belum jadi, udah jadi cuma belum diresmikan, nggak tahu, belum ada yang sewanya. Tapi ini kayaknya mah nanti bakal rame di Kota Baru ini, karena untuk bagi saya mencari ladang uang gitu ya. Banyak banget nih yang buka-buka, yang akan buka. Ada sebagian yang udah ditempatin bangunan-bangunannya, seperti di sini ada Spanesia ya, kayak pijit itu. Terus sebelah kanan ada Monaira atau apa itu. Dan banyak juga yang udah parkir berjajar ya. Ada lagi gak? Pokoknya mah jajaran yang saya lihat ini baru itu. Terus ada juga yang lagi di apa ya namanya tuh, reservasi atau di ome-ome, gak tahu namanya tuh ya, digitulah, lagi pembenaran mungkin ya, pembenaran ruangan. Kita lihat lagi, nggak ada orderan, gila gila banget sih. Tapi ya udah, gak apa-apa, saya nerima. Dan mungkin sebenarnya saya itu lagi belajar bagaimana saya menyikapi orang-orang, bagaimana saya menjaga mental saya, terus saya tidak bergulat dengan nafsu, emosi, dan lain-lain. Seperti saya barusan
ada cerita satu lagi, gak apa-apa lah, lebih dari setengah jam untuk ke sini karena gabut juga ya, ada yang lari nih lewat juga ya. Kembali lagi ke topik. Saya tadi tuh dari pengalaman ini, pengalaman yang udah terjadi ya. Tadi kan saya dari Ngamprah ke Kota Baru karena gak ada orderan, cari orderan lagi ya, itu ceritain tadi. Cuma di jalannya juga ada nih yang belum diceritain. Tadi sempet apa namanya tuh, ada crash di jalan, crash antara driver juga sama ya, dimana saya itu bukan saya, keadaan jalan itu juga ada mobil klakson, mobil air. Oke, kembali lagi ke pokok sih, bicara tadi di jalan itu macet, pertigaan ya, pertigaan Cimareme macet di situ. Terus di bahu jalan, bukan bahu jalan, garis jalan. Nah kan kalau macet mobil-mobil eh, berbaris berjajar gitu ya. Nah kalau pemotor itu otomatis, bukan pemotor otomatis, suka kebiasaan pemotor itu kalau macet itu ambil kanan dan melebihi garis pembatas kiri dan kanan, jalur kiri dan kanan. Saya udah melebihi, pokoknya mah di situ tuh motor juga udah ngantri, udah berbaris gitu, udah panjang gitu ya. Nah, karena bukan karena, nah disitulah terjadi crash. Saya itu udah mau, bukan, gimana ya nyeritanya? Intinya, kejadiannya gitu. Kejadiannya gini nih. Ada, bukan ada. Tadi itu, iya makanya. Saya mencoba menceritakan. Coba, ayo bisa. Saya tadi tuh mau nyusul gitu ya. Sorry, ada motor. Sorry. Ada motor. Tadi tuh mau nyusul gitu ya. Tapi dalam keadaan udah rata gitu ya, udah di mana si pemotor juga udah melebihi batas gitu. Saya tuh mau cepet gitu ya, mau nyalip gitu masuk ke bahu jalan kanan ya, udah melebihi batas tuh, batas yang tengah. Motor di sini udah melebihi satu gitu, bisa kan kalau kosong itu bisa nyalip gitu ya, bisa nyalip gitu, maksain gitu ya, kalau gak ada mobil di depan atau motor ya. Dan di situ tadi tuh waktu pertigaan itu kan udah gak ada tuh ya, saya mau nyalip, di belakang juga mau nyalip, ada driver yang tadi, dia berkata begini, "Weh, gimana sih?" katanya. Bukan pakai, bawa motor tuh is okay, I'm fine gitu ya. Saya nggak mau ngeluarin kata-kata gitu karena pertama tadi itu lagi mikirin kesal gitu ya, kesal gak dapat orderan. Dan terjadi benturan karena saya maksain gas lagi gitu ya, karena saya merasa saya yang duluan gitu ya, dan dia juga tidak mengalah. Hingga akhirnya si motor itu udah apa namanya tuh, udah kena gitu ya, bukan stang saya dengan si tangan driver itu udah kena gitu ya, antara stang si tangan driver udah kena, udah dempet gitu, udah gini, udah crash gitu ya, beberapa satu meter ini gini. Terus dia ngomong lagi, menang atau berapa, lupa tadi tuh ngobrol apa dia, pokoknya dia tuh wak saya mikir apakah tadi ya, jujur saya berpikir gelut gitu ya, gelut, berantem gitu ya, wah ini berantem nih kata saya tuh ya. Tapi saya mikir gila, saya udah, tapi dalam berpikir berantem itu saya berpikir kembali, nggak sampai berantem, ada pikiran juga mau minta maaf, cuma secara logis gitu. Nah
setelah lepas gitu, setelah crashnya itu lepas, saya tuh berhenti dan bukan ngobrol, ngeluarin kata ke dia, naon pak, kalau kata Indonesia mah kenapa pak, atau kata Inggris mah why man, kata saya tuh gitu ya, kenapa pak, kata saya tuh, dia tuh gak ngerespon, yang otomatis dimana saya itu ingin ingin ngobrol sama dia, ingin why man, ya resiko lah terus ya. Ngobrol gitu, pada di pikiran saya mau debat, intinya ya, mau pengen debat tadi itu tapi tanpa ada pukulan gitu ya. Saya ingin debat tadi itu ditengok, dia nggak berani nyusul gitu, kalau nyusul saya mau berhenti, tadinya mau selesaiin secara kata-kata, mau, mau apa sih gitu ya, kenapa saya berpikir apa sih, kenapa naon gitu ya, karena itu resiko di jalan men, betul tidak, kalau emang gaya bawa motor kitanya itu agresif di jalan, otomatis resiko dari berkendara juga meningkat gitu ya. Jadi kalau kita terjatuh di motor, diserempet oleh motor lagi, atau tubruk mobil dan apapun itu, yang pada akhirnya kalau di jalan itu udah resiko kecelakaan. Jadi nggak perlu marah gitu ya, nggak perlu marah. Kalau benar pun mungkin bicara baik-baik gitu ya, karena udah resiko di jalan gitu ya, udah ya udahlah, itu di jalan harus bagaimana lagi, kalau nggak mau ada resiko, nggak mau ada kecelakaan buat dirinya sendiri, ya udah jangan berkendara gitu ya, atau buat akses jalan sendiri gitu kalau bisa, buat jalan sendiri, buat dirinya sendiri gitu. Tapi kan ini di jalan umum gitu ya, jalan umum, terus juga sama-sama bayar pajak gitu ke negara, dan normal-normal aja kalau kita crash di jalan, terus eh, nggak ada di jalan itu kata yang salah dan benar, karena udah resikonya di jalan itu, maupun salah benar itu bisa diperbincangkan baik-baik gitu ya. Kalau yang salahnya itu mau bertanggung jawab, silahkan gitu ya. Saya nanti ke depan misalnya mana ada crash di jalan, tapi kalau emang si bapaknya itu merasa bersalah, atau di mana dia emang kesulitan, ya udah gitu, buat apa maksain, udah resikonya gitu ya. Tapi kalau si bapaknya salah, tidak mengaku kesalahan, nah di situ mungkin saya ngegas gimana membela hak saya, membela di mana why man gitu, kenapa gitu, mempertanyakan gitu aja mungkin ya. Dan untuk berantem kedepannya jika di jalan raya, karena saya sering di jalan raya dan banyak kejadian-kejadian juga berantem, enggak sih ya, karena buat apa berantem juga, mungkin ngobrolin tukar paham lebih seru gitu ya. Apalagi, dan banyak juga ya ketika berkendara banyak yang jatuh di jalan itu, seru banget, bukan seru, suka suka gimana ya, turut turut berduka gitu ya, kalau udah ada yang jatuh di jalan, saya suka bantuin kali-kali kalau emang emang deket gitu ya, dan nggak ada ya, bukan nggak ada, belum rame gitu yang nolongin, saya suka membantu membantu penanganan pertama, seperti kalau orangnya misalnya ya orangnya dibantuin, kalau kalau ada udah orangnya baru motornya, misalnya kalau di tengah jalan di kepinggirin itulah. Banyak sih dari awal driver sampai sekarang, banyak tragedi kecelakaan di jalan, hingga kemarin juga ada di mana belakang saya itu ya, mungkin saya gini ceritanya, saya nggak ngambil kiri tapi ngegas gitu ya, agak kencang gitu bawa motornya. Nah, karena ada yang berhenti di depan,
Otomatis saya juga berhenti ngerem, kayak ngedadak itulah. Di belakang ada ras, ada jatuh gitu ya, motor. Dia itu kencang juga bawa motor. Mungkin karena kayaknya kagok, kata-kata kalau kata Sunda mah. Yang Indonesia apa ya kagok tuh? Kagok lah katanya bahasa Sundanya. Kagok, dia lihat saya ngerem gitu, jadi antisipasi dia dari sana ngerem juga. Tapi yang yang lebih yang lebih kena ngeremnya itu di rem depan, hingga dia tragedi, kecelakaan. Agak jauh sih, mau nolongin juga jauh, itu gak ditolongin. Terus juga pertama ada orderan juga yang belum diambil. Saya eh apa namanya tuh ngaliat tuh bahasa Indonesianya tuh, aduh, ada banyak tuh bahasa Indonesia yang saya ketahui. Ngaliat, nengok nengok aja, nengok, udah nengok, mau bantuin udah ada juga banyak yang bantu, lanjut lagi. Tapi ada kejadian juga yang mungkin apa ya, meninggal di jalan. Ada itu di jalan jembatan, bukan jalan, jembatan Pasopati. Itu udah tergeletak tapi nggak ada apa ya, nggak ada darah waktu itu. Yang nggak tahu meninggal, nggak tahu pingsan, kayaknya mah meninggal karena nggak ada yang, pertama nggak ada yang kontak kontak touch gitu sama orangnya, dibiarin di tengah jalan. Cuma gak ada darah waktu itu kayak orang yang pingsan gitu ya. Tapi mungkin luka dalam mungkinnya itu kelihatan. Jadi udah gak ada, udah udah meninggal kayaknya ya, gitulah, meninggal kayaknya. Udah banyak orang yang merumunin, cuma gak ada yang touch gitu ya, gak ada yang menyentuh. Nunggu polisi juga kayaknya, ya banyak kayaknya. Itulah untuk pembicaraan untuk hari ini. Sekarang cukup sekian. Terima kasih untuk waktu yang saya luangkan buat video di luar kayak gini. Belajar berbicara juga diri sendiri. Seru juga ternyata, dan pengalaman pertama buat video di luar gini. Adrenalin tersendiri, dan bagaimana saya mengontrol kemaluan saya, bukan kemaluan yang di bawah, kemaluan diri saya, untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan dan berbicara sesantai mungkin. Dan ya, koreksi mungkin untuk di video ini banyak banget pengulangan kata dari ya begitu, terus banyak belibet, banyak kata Indonesia yang lupa gitu ya, hingga akhirnya apa namanya tuh, hingga akhirnya nge-plesetin ke bahasa Sunda gitu ya, dan banyak delay gitu ya, kayak mikir ada di otak, cuma susah pengambilan katanya, mungkin begitu untuk pembicaraannya, untuk bukan pembicaraannya. Nah, ini revisi juga, ada juga banyak juga mungkinnya di video kali ini artikulasi yang enggak jelas, pengambilan kata yang enggak efisien, pengulangan yang berabe, banyak ya. Mungkin saya akan terus ngobrol dulu untuk sekarang, dan bagaimana sih supaya lancar banget gitu ya. Setelah itu mulai revisi kembali, mulai belajar lagi. Mungkin kalau udah misalnya udah sebulan udah ngobrol gini tapi masih mengganjal satu dua, saya akan belajar lagi bagaimana cara mengurangi revisian yang banyak banget gitu yang tadi disebutin, supaya lancar, supaya bisa dipahami, dimengerti dengan mudah, gitulah, banyak lah. Oke, sekian. Sekarang itu udah 44 detik untuk kita ngobrol. Ada mobil polisi untuk ngobrol di luar ya, di luar kawasan ruang yang tertutup, sekarang terbuka gini. Mungkin dari audio juga banyak motor
banyak motor terus gak enak gitu ya untuk mendengarkan. Untuk diri saya sendiri kedepannya ya gak apa-apa lah, untuk kenangan juga mungkin ya di masa depan, bahwa diri saya pernah belajar public speaking segini ya. Segini adanya. Kalau saya lancar ngeri sih, kalau kedepannya saya lancar terus ada video terus ya minimal 1.000. Saya optimis kalau 1.000 pastilah ada yang mau buang. 1.000 why mah kata sebenarnya. Kalau lebih dari 1.000 hingga belasan ribu, hingga menjadi personal branding saya terkenal gitu ya, hingga orang lain mengenal saya dengan Tukar Rasa gitu ya. Suatu pencapaian mengerikan buat saya. Dan perlu dicatat mungkin ini juga jurnal ya, tapi jurnal berbentuk visual. Ya, bismillah lah. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha. Bukan kakak, kata-kata hari ini. Nah, itu agak gimana gitu ya, barusan juga ngobrol agak hese gitu ya, agak susah gitu, ada keseleo hingga mengakibatkan kata kakak itu sendiri. Oke, sekian, saya Rian Abdurrahman atau sering disebut Riene, dan juga admin Tukar Rasa, juga sekarang lagi buat konsultasi bisnis, bagi-bagi persen dengan teman-teman saya dalam berbisnis gitu. Kedepannya juga banyak lah, saya sebagai driver juga, konten kreator, mau lab itu nanti cek pantai, terus driver online, GoFood gitu, banyak lah kegiatan-kegiatan saya. Dan kegiatan minggu ini juga adalah ini Pak, terakhir kegiatan minggu ini banyak banget saya bertemu dengan teman-teman ya, lama sudah tidak berjumpa, bertukar kabar bagaimana, kenapa, dan seterusnya. Saya menghilang, saya mulai berbagi lagi, ada yang excited mendengarkan, ada yang ya udah biasa aja, prihatin gitu kepada saya. Ya udah, itu adalah pengalaman pribadi dan mungkin menjaga tali silaturahmi. Kenapa agar enggak sih, bukan agar, pokoknya mah intinya kalau tali silaturahmi dijaga itu baik untuk diri kita sendiri dan mempermudahlah kehidupan di mana kita lagi kesusahan itu, atau mempermudah kehidupan orang lain juga bisa. Itu mungkin untuk hari ini sekian, terima kasih, semoga kedepannya lebih lancar saya ngobrol, lebih efisien, fleksibel, dan bisa dipahami oleh kalian masing-masing. Oleh kalian, bukan kalian, untuk diri saya sendiri. Di mana kaliannya, siapa yang nonton video saya ya. Udah habis juga ini kopi juga, rokok ada masih, cuma daim banget lah, nggak ada orderan. Tapi saya bersyukur hari ini, semoga terlalu kena mental, cukup menerima. Semoga aja bisa Ramadan atau terus begini. Oke, sekian, terima kasih. See you next time untuk diri saya sendiri.